Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Umarul Faruk dari kelas 12 Kimia Analisis 1. Di sini saya akan memaparkan tentang proses pengekstrakan besi dengan deskripsi tentang besinya. Berikut penjelasan dari saya. Besi adalah logam kedua yang paling melimpah di kerak bumi setelah aluminium. Dan besi juga paling banyak dibuat paduan dari semua logam lainnya. Biji besi yang terutama yang mengandung oksida direduksi menjadi besi dengan menggunakan karbon atau kokas pada suhu tinggi dalam tanur. Lebih dari 98% dari proses ini langsung digunakan untuk membuat baja sebelum sampai memadat dalam tungku yang dibuat. Sebagian kecil lainnya digunakan sebagai besi cor atau besi tempa. Penggunaan besi. Sebagian kecil besi digunakan sebagai besi cor. Besi ini merupakan besi yang terdiri dari 92% besi murni dan mengandung karbon di kisaran 2-5% yang membuatnya rapuh, dicampur dengan sedikitnya silikon di kisaran 1-3%, mangan, fosfor, dan sulfur sebagai impurtis atau pengotor. Besi cor secara tradisional digunakan untuk produk seperti radiator pemanas, perapian, selokan, trotoar, dan tiang lampu. Namun, karena kerapuan dan kecenderungannya untuk karat, besi cor telah digantikan dengan bahan yang lain untuk sebagai besar menggunakan ini. Meskipun benda besi cor masih dibuat untuk kualitas estetika mereka. Besi tempa mengandung kurang dari 0,15% karbon dan dibuat dengan mengurangi biji besi dalam keadaan padat dan kemudian dipalu untuk menghapus terak. Karena besi ini bisa ditekuk dan dipalu untuk dibentuk, maka banyak besi ini digunakan untuk pintu pagar rumah, furnitur, dan produk dekoratif lainnya. Sekarang sebagian besar benda-benda tersebut dibuat dari baja dan besi tempa asli tidak lagi diproses dalam jumlah besar. Proses pengekstrakan besi yang pertama adalah dalam blast furnace. Setelah melalui kalsinasi atau pemanggangan, dicampur dengan batu kapur dan arang. Kemudian udara panas dialirkan dari dasar tungku untuk menghasilkan temperatur 2200 derajat Kelvin bagian bawahnya.
Oleh karena itu, pembakaran kokas memasok sebagian besar panas yang dibutuhkan dalam proses dan dioksidasi menjadi karbon monoksida. Karbon monoksida dan panas dipindahkan ke bagian atas tungku. Di bagian atas tungku, temperatur mengalami penurunan suhu dan dioksidasi besi yang berasal dari atas direduksi secara bertahap. Batu kapur juga terurai menjadi kalsium monoksida yang menghasilkan pengotor silikat yang disebut sebagai terak. Lalu terak itu mencair, lalu terpisah dari besi. Dengan demikian, reaksi reduksi yang terjadi antara suhu lebih rendah dan suhu paling tinggi tergantung dengan titik pepotongan yang sesuai dalam plot. Reaksi ini dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, di suhu 500 sampai 800 derajat Kelvin, kisaran temperatur paling rendah dalam tungku. Yang kedua, di suhu 500 sampai 1500 derajat Kelvin, yaitu berada di kisaran temperatur paling tinggi dalam tungku.
Besi yang diperoleh dari tungku pembakaran mengandung 4% karbon dan beberapa karbon dalam jumlah yang lebih kecil seperti 1. Sulfur, fosfor, silikon, dan mangan.